Oke, yuk. Nah, sekarang kita akan belajar tentang jarak nih ya. Jarak titik ke garis, garis ke garis, atau titik ke bidang, dan sebagainya. Yang pertama, jarak dari dua titik. Jarak dua titik. Contohnya di sini nih. Di sini ada titik A, ada titik B. Jaraknya gimana? Kalau sudah diketahui nih, sisi seperti ini X, ini Y. Nah, ini mah kayak Pitagoras aja, ya nggak? Berarti AB itu sama dengan akar dari apa nih? X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Nah, seperti itu ya. Kalau mau contoh boleh, ya sini misalnya saya kasih contoh Mas Bro. Contoh. Misalnya punya segitiga nih, atau garis nih misalnya, saya punya garis. Garis seperti ini, tiba-tiba ada jaraknya nih. Saya kasih jarak sini deh sebentar. Oke, seperti ini gitu ya. Saya kasih putus-putus. Nah, putus-putus. Lah. Nah, ini putus-putus seperti ini misalnya. Ini kayak ini aja sih, kayak Pitagoras aja biasa ya. Ini A misalnya, ini B. A, sini B. Sini misalnya 3, di sini 4. AB-nya gimana? Ya udah itu masukin rumusnya. AB sama dengan akar dari, ya enggak? 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Jadi akar dari 3 kuadrat berapa? 9. 4 kuadrat 16. 9 tambah 16 berapa? 25. Akar 25 berapa? 5. Oh, jadi panjang AB-nya adalah berapa? 5, bro. Gitu ya? Oh, cere? Oh, cere. Ini satu nih. Oke, contoh yang pertama. Contoh yang kedua nanti untuk yang ini. Kalau bentuknya gini, yang diketahui titiknya nih. Ya, kalau yang diketahui titiknya, AB ini yang diketahui titiknya adalah, caranya adalah selisih dari titik yang ada, kita kuadratin. Ini kan ada X1, ada X2. Tulis aja. X2 min X1 dikuadratin. Ditambah terus berikutnya Y-nya, selisihnya juga sama. Y2 min Y1 dikuadratin. Seperti itu. Ya. Oke, X2 min X1 kuadrat tambah Y2 min Y1 kuadrat. Contoh Mas, boleh. Misalnya saya punya segitiga nih. Segitiga, bikin segitiga atau bikin garis aja lah ya. Bikin garis aja gini misalnya. Seperti ini. Terus saya bikin titiknya di sini titik A misalnya. Di sini titik B misalnya gitu ya. Misalnya di sini 3,2. Di sini misalnya 4, berapa ya? 5 misalnya. Seperti ini. Jaraknya gimana? X1 Y1-nya mana? Bebas ya. Misalnya aja yang titik A ini saya bikin X1, Y1. Ini X2, Y2. Seperti ini. Berarti nanti AB-nya gimana, bro? AB-nya tinggal masukin rumusnya aja, bro. AB sama dengan akar dari X2 min X1. X2-nya berapa coba? 4. X1-nya berapa coba? 3 kuadrat. Ya masuk ke rumus ini ya. X2 min X1. X2-nya 4, X1-nya 3. X1-nya 3 itu 1. 3 kuadrat. Ditambah Y2 min Y1. Y2-nya 5. Y1-nya 2 dikuadratin. Sama dengan seperti ini. 4 kurangi 3 berapa? 1. Berarti 1 kuadrat. 5 kurangi 2, 3. Berarti 3 kuadrat. Oh, cere. Berarti kalau saya bikin 1 kuadrat berapa? 1. 3 kuadrat berapa? 9. 1 tambah 9? 10. Akar 10. Akar 10 berapa? Susah ya. Yaudah, berarti jaraknya lah akar 10. Gitu ya. Sip, itu kalau jarak apa? 2 titik. Bisa jadi yang diketahui seperti ini, jadi seperti ini. Ya. Lanjut. Jarak antara 2 titik sudah. Terus sekarang jarak 2 titik, jarak titik ke garis. Ini dia. Jarak titik ke garis nih. Jarak dari sebuah titik ke garis. Jarak dari sebuah titik ke garis tuh kayak kalian memproyeksikan, bro. Jadi tarik garis. Seperti ini. Ya. Itulah jaraknya. Nanti jaraknya itu ya. Ini dia. Tegak lurusnya nih. Sip. Misalnya di sini kasih titik namanya misalnya P. P aksen gitu ya. Berarti jarak dari P ke H itu adalah jaraknya. Berarti jaraknya titik ke garis. Jarak dari ini ya. Dari P ke H ini jaraknya adalah sama aja jarak dari P ke P aksen. Gitu ya. Jadi jarak dari titik ke garis itu sama dengan jarak ke titik proyeksinya. Gitu ya. Sip. Sama juga sih, baik jarak titik ke garis ataupun titik ke bidang itu sama kayak proyeksinya. Misalnya saya bikin nih, P ini ke bidang alfa. Jadi kalau saya bikin misalnya ada garis seperti ini. Ini proyeksinya ke sini. Ini dia. Gitu ya. Ini juga sama. Misalnya di sininya kasih P aksen. P
P aksen seperti ini. Jaraknya juga berarti jarak dari sini ke sini, dari garis ke bidang, dari titik ke bidang, ini jaraknya ya sama, yaitu sama aja jaraknya P ke proyeksinya, yaitu P aksen. Gitu ya. Jadi jarak titik ke bidang itu sama aja jarak dari titik ke proyeksi ke bidang tersebut, ya. Lanjut. Ya. Itu jarak titik ke garis sudah, titik ke bidang sudah, sedangkan dua garis sejajar. Kalau ada dua garis sejajar, berarti gimana nih? Bikin perpotongan dan perpotongannya itu harus tegak lurus. Gitu ya. Jadi artinya dia harus tegak lurus terhadap bidang ini, terhadap garis G, dan tegak lurus juga terhadap garis H. Gitu. Jadi harus tegak lurus nih dua-duanya. Misalnya di sininya A, ya misalnya ini A, dan di sininya B, berarti jaraknya itu adalah AB. Ya, jadi AB itu adalah jarak dari G ke H. Ini kasih garis. Garisnya mau kasih L juga boleh. Garis L namanya ya. Jadi garis G dan H itu jaraknya adalah AB. Jadi jaraknya adalah dari A ke B ini. Nya. Lanjut. Terus jarak garis dan bidang yang sejajar. Ya, jarak garis dan bidang yang sejajar itu mirip kayak jarak dua garis yang sejajar. Kenapa? Karena sebenarnya untuk mencari garis G ke bidang ini, bidang alfa ini, kalian bikin garis bantu di sini yang sejajar misalnya. Gitu ya. Terus ini tarik garis ke bawah misalnya. Ke sini, ini tarik garis ke sini. Seperti ini harus tegak lurus juga nih. Ini harus tegak lurus, ini harus tegak lurus, gitu ya. Terus misalnya kalau dikasih titiknya, mana nih titiknya? Kita ambil aja sebuah titik misalnya di sini nih. Titiknya, ini titik P misalnya gitu ya, tarik garis ke sini. Itu dia seperti ini. Berarti ini P aksennya, Bro. Seperti itu. Berarti P aksen juga harus tegak lurus ya. Ini tegak lurus. Ini juga harus tegak lurus. Jadi tegak lurus semua ini mah. Ya, itu berarti PP aksen. Jarak PP aksen itu adalah jaraknya, Bro. Jadi ini ke sini jaraknya adalah P aksen. Jarak dari garis dan bidang. Lanjut. Garis dan bidang yang sejajar sudah. Sekarang ada apa lagi? Jarak dua bidang yang sejajar. Ya. Jarak dua bidang sejajar ya biasa aja kita bikin garis tembus ya. Buat garis yang menembus dan tegak lurus garis tembusnya teh. Jadi kalau kita bikin nih, Bro. Saya bikin, Bro. Tegak lurus aja nih ke sini nih. Gitu ya. Seperti ini. Ya, jadi kalau saya bikin ini misalnya nembusnya di mana? Nembus di sini. Ini nembus di sini. Terus ini nembus lagi di sini. Gitu ya. Berarti kalau saya bikin putus-putus. Ini putus-putus nih di sini nih. Seperti itu ya. Ini putus-putus lagi di sini. Jadi nembus ya. Misalnya tembusnya itu dan harus tegak lurus loh ya. Nembusnya itu harus tegak lurus. Di sini harus tegak lurus dengan bidangnya. Misalnya ada garis di sini. Ini harus tegak lurus. Ini harus tegak lurus juga. Seperti ini. Kalau ini saya kasih nama, misalnya di sini namanya Q, di sini namanya P. Jadi jarak antara dua bidang ini adalah jaraknya PQ, Bro. Itu jarak dua bidang antara dua bidang yang sejajar. Bikin garis tembus, terus ini jaraknya. Contoh deh ya, soal ya. Satu deh, nggak usah banyak-banyak. Soal, Mas. Ini dia nih. Stop. Contoh soal. Diketahui A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi kalau bikin huruf juga nggak boleh sembarangan, harus muter. Ini A, B, C, gitu ya. D, sini, terus E, F, G, H. Seperti ini, Bro. Terus mempunyai rusuknya 6. Berarti sini panjangnya 6. Ini juga 6, sama semua. Ini juga 6, ya karena rusuknya 6. Maka jarak A ke EC. Ini A, saya kasih warna merah aja A. Ke EC. Jadi EC-nya itu saya kasih garis warna biru misalnya. Ini dari E ke EC. Sorry, Bro. Salah. Oke, repot. Ini dia ya. A ke EC. Jadi jaraknya adalah dari A ke EC. Ini A ke EC. Untuk membikinnya berarti A ini harus tarik garis tegak lurus ke EC. Jadi mau nggak mau kita harus menarik garis ini ke sini, dari A ke sini. Sorry, Bro. Dari A ke EC kita tarik garis ini ke sini ya. Di mana misalnya? Di sini misalnya.
Dan ini nanti di sininya tuh harus tegak lurus Mas Bro. Ini harus tegak lurus. Nah, mana nih? Gitu ya. Anggap aja ini tegak lurus ya. Seperti itu ya. Kebayang nggak nih ya? Untuk bikin kasih bantuan, saya kasih garis bantu nih. Saya kasih garis bantu misalnya dari A ke C. Dari A ke C, kasih garis bantu. Oke, seperti ini saya kasih garis putus-putus deh biar lebih jelas. Sorry. Oke, jadi nanti kalian lihat ada segitiga AEC ya, ada segitiga AEC. Kalau titik temunya di sini misalnya saya kasih nama P, saya kasih nama P misalnya di sini, di sini P. Berarti ada AEC, di sini ada P. Kalau saya gambar, Bro, jawabannya di sini jawabnya ya. JWB. Ada segitiga AEC, kebayang nggak ya? Saya keluarkan segitiganya nih. Saya bikin segitiga lagi nih, ini di sini. Segitiga AEC. Oke, saya bikin lagi segitiganya seperti ini. Stop. Seperti inilah kurang lebih ya. Ini siku-siku ya, di A ini siku-siku. Kenapa siku-siku? Karena ini bidang tegak, ini bidang alas, pasti siku-siku. Terus saya bikin garis lagi, titik lagi. Sini nih. Ke sini. Ini juga siku-siku. Ini siku-siku kenapa? Jarak antara titik ke garis itu harus siku. Terus saya kasih nama di sininya A, di sini C, di sini E, di sini P. Seperti itu. Terus rusuknya berapa rusuknya? Rusuknya 6. Berarti kalau rusuknya 6 dari A ke E itu kan rusuk ya. Dari A ke E itu rusuk berarti 6. Seperti itu. A ke E itu rusukan ya 6. Dari A ke C. A ke C itu diagonal bidang. Jadi kalau saya tulis ini AC, AC itu sama dengan diagonal bidang. Rumusnya apa diagonal bidang? Masih ingat nggak? Iya, betul. Lupa ya. Yaitu rusuk dikasih akar 2. Ya kan ya? A akar 2. Sedangkan di situ A-nya atau rusuknya berapa? 6. Berarti 6 akar 2, Bro. Jadi dari A ke C itu 6 akar 2, Bro. Itu dia. Terus dari E ke C. Yuk, dari E ke C. Kalau kalian perhatikan tuh, dari E ke C ini, dari E sini ke C sini. Dari E ujung sini sampai ujung sini. E ke C itu diagonal apa? Diagonal bidang ya. Dari E ke C, saya tulis di sini. E ke C. E ke C itu diagonal bidang, diagonal ruang. E ke C itu sama dengan diagonal ruang. Apa rumusnya? Ayo. Di materi yang pertama tuh tentang kubus. Rumusnya A akar 3 gitu kan ya? E ke C padahal A-nya berapa rusuknya? 6. Berarti 6 akar 3, Bro. 6 akar 3. Cerai. Berarti nanti di sini 6 akar 3. Yang dicari di sini adalah jarak dari A ke EC. A ke EC. Jarak A ke EC ya, jarak dari A ke EC ini dia. A ke EC. Ini A ke EC. A ke EC itu sama aja dari A ke P. Berarti sama aja soal ini yang dicari itu adalah AP-nya, Bro. Gitu lah. Ngerti nggak ya? Ngerti lah ya. Ini kita bisa gunakan pakai rumus luas segitiga, Bro. Perhatikan yuk. Luas segitiga. Nanti gini. Luas segitiga dari AEC. Luas segitiga AEC. Luas segitiga H. AEC. Itu kan rumusnya sama dengan setengah kali alas kali tinggi kan ya? Setengah kali alas kali tinggi. Setengahnya. Terus setengah. Alasnya apa? AC. Alasnya AC. Tingginya apa? Tingginya AE. Seperti itu. Atau boleh ternyata sama aja setengah. Alasnya nggak harus pakai AC, tapi saya alasnya pakai EC. Alasnya EC. Kenapa? Hayo? Sebenarnya gini, hubungan antara alas dan tinggi, kalau kalian punya alas dan tinggi, itu hubungannya harus apa? Baik-baik saja ya. Harus saling tegak lurus. Berarti kalau dia ketemu tegak lurus, berarti dia alas sama yang satunya tinggi. Ini kan saling tegak lurus nih. AE dan EC tegak lurus, berarti AE dan EA, belibet ya. AC dan AE ini kan tegak lurus di sini. Tegak lurus ya. AE dan AC dan AE tegak lurus. Berarti dia alas ini tinggi. Atau boleh ini EC sama AP. Dia juga tegak lurus kan? EC sama AP ini kan tegak lurusnya di sini. Ini tegak lurus di sini. Kalau ini tegak lurusnya di sini. Jadi alasnya itu bisa AC dan AE atau bisa EC dan AP. Ya, jadi artinya kalian mau pakai yang AC dan AE itu hasilnya akan sama dengan menggunakan apa nih? EC
dengan AP. Gitu ya. Jadi kalau setengah AC kali AE itu sama dengan setengah EC kali AP, bro. Nah, karena sama aja alas dengan tingginya. Yang bisa dicoret yuk, kita coret yuk. Mana ya? Setengahnya coret. Nah, AC-nya berapa itu? 6 akar 2. Kita masukin tuh 6 akar 2 ya. 6 akar 2. AE-nya 6. Yuk masukin 6. EC-nya berapa? 6 akar 3, bro. Masukin 6 akar 3. 6 akar 3. Gitu kan? Kali AP. Ah, ya. Ini 6 yang di kiri sama di kanan itu boleh dicoret sebenarnya. Ini boleh dicoret. Hilang karena perkalian ya. Jadi sama-sama 6 boleh dicoret, nggak apa-apa. Terus berikutnya, yang sebelah kanan kita pindah ke kiri nih akar 3-nya. Jadi ini 6 akar 2 sama dengan, ini kan akar 3 nih. Akar 3-nya pindah ke sini. Jadi di bawah sini. Sama dengan apa? AP gitu. Tinggal kita cari AP-nya. Jadi kalau saya tulis ulang, pelan-pelan bro. Sip, sampai sini. Oke, berarti nanti AP itu sama aja 6 akar 2 per akar 3. Gitu. Ya, biar rasional, kita rasionalkan nih. Masih kan nggak nih? Di semester 1 nih. Akar 3 kali akar 3 ya, sesuai penyebutnya. Kalau kita kalikan bro, kita kalikan nih. Di sini berarti 6 akar 2 kali akar 3. Jadi 6 akar 6. Seperti itu. Per akar 3 kali akar 3. Jadi berapa? 3 bro. Oke, yang bisa disederhanakan kita sederhanain yuk. Cerut jadi berapa ini? 2 ya, jadi 2 akar 6 ya. Jadi di sini adalah AP-nya adalah 2 akar 6. Kalau satunya senti ya senti. Udah deh selesai. Inilah jawabannya Mas Bro. AP-nya itu 2 akar 6. Bisa nggak ya kira-kira ya? Belum ngerti ya? Yang belum ngerti ulangin lagi ya, yang sudah ngerti lanjut ya. Sip. Jadi konsepnya di sini pakai luas segitiga ya. Segitiga itu yang penting setengah alas kali tinggi. Alas sama tingginya bisa pakai AC dan AE atau bisa pakai EC dan AP ya, karena sama-sama berlaku sebagai alas sama tinggi. Oke? Ada pertanyaan? Nggak ada ya. Yang mau nanya boleh lewat website. Oke. Sip. See you.